Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Zahratul Abrar yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema kesombongan adalah penghalang masuk surga. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi di dalam hatinya. Seorang lelaki bertanya, sesungguhnya semua orang senang bajunya baru, sandalnya bagus. Apakah itu kesombongan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2749. Hadis di atas menegaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sifat sombong, walaupun kesombongannya sebesar biji sawi. Dan sombong yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menolak kebenaran karena memandang rendah orang yang menyampaikan sesuatu, sehingga keterangan apapun yang disampaikan kepada mereka hanya dipandang sebelah mata. Adapun berpakaian baru, sandal baru, dan cara berpakaian yang diniatkan untuk ketaatan bukan termasuk kategori kesombongan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyeret pakaiannya dengan sebab sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata, sesungguhnya terkadang salah satu sisi kainku turun kecuali jika aku menjaganya. Maka Nabi bersabda, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya dengan sebab sombong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesombongan seseorang yang memandang dirinya di atas manusia lainnya sehingga dia menganggap dirinya besar dan meremehkan yang lain. Kesombongan ini akan mendorong kepada kesombongan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesombongan iblis terhadap Nabi Adam alaihi salam sehingga mendorongnya untuk enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga. Quran surat Al-A'raf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Qasas ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia
karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Sekian hadis yang bisa saya sampaikan. Sebelum kami akhiri, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma munzil kitab sariyal hisab izimil ahzab. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.